Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azani wa azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai kenikmatannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Polsek Delanggu ini untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Terakhir kita sampai Kitabus Shalat. Nah, Kitabus Shalat, kitab yang membahas tentang permasalahan sholat. Bab fi wujubis sholawatil khamsi. Pembahasan tentang wajibnya sholat 5 waktu. Baik. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, as-sholatu hiya akidu arkanil Islam ba'da syahadataini. Sholat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan, paling ditekankan setelah syahadat. Nah, sholat adalah rukun, salah satu rukun Islam yang paling ditekankan setelah syahadat. Nah, kalau orang Islam tidak mau bersyahadat, maka jelas para ulama berijma, bersepakat tentang kafirnya orang tersebut. Orang mengaku Islam tetapi tidak bersyahadat, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah dalam keadaan mampu, maka jelas salah satu pondasi Islamnya runtuh dan hancur. Nah, tidak akan diterima. Dan juga sholat. Ada orang Islam mengaku Islam, dia tidak sholat, maka sebagian besar ulama juga mengeluarkannya daripada Islam, dari lingkaran Islam, karena sholat adalah salah satu rukun yang paling penting, salah satu amalan yang merupakan awal untuk dihisab. Awalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamati as-sholat. Amalan yang pertama kali yang dihisab, dihitung pada hari kiamat adalah sholat. Kalau baik sholatnya, maka amalan yang lain baik. Sedangkan kalau sholatnya jelek, maka amalan yang lainnya pun ikut jelek. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka telah keluar dari Islam. Nah, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat. Yang membedakan antara kita dan orang kafir adalah salat. Baik. Berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain. Nah, seperti puasa, seperti zakat, atau seperti haji. Maka, kalau ada orang Islam tidak berpuasa, tetapi dia meyakini kewajibannya, saya yakin puasa itu wajib, tapi saya tidak berpuasa bulan Ramadan, maka orang tersebut tidak dikafirkan. Nah, banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa orang tersebut masih diberikan jalan, 2 jalan. Allah akan memberikan jalan ke surga ataupun neraka. Nah, masih ada kemungkinan bisa masuk surga orang-orang yang meninggalkan rukun Islam selain sholat dan syahadat, seperti puasa, zakat, haji. Selama hatinya yakin, walaupun selama hatinya yakin
Kalau dia tidak melakukannya, masih ada kesempatan untuk masuk surga. Tetapi kalau syahadat dan sholat, maka dalil-dalil yang banyak menunjukkan tentang tidak sahnya keislaman seseorang. Baik, maka dikatakan di sini bahwa sholat itu adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah 2 syahadat. Dibandingkan puasa, zakat, dan haji. Dari sisi tadi, kalau orang meyakini kewajiban sholat tapi tidak mengamalkannya, sama sekali tidak mengamalkan, jelas dia kafir. Tapi berbeda dengan puasa. Orang meyakini kewajiban puasa tapi tidak mau berpuasa. Nah, maka masih ada kemungkinan dia masuk surga. Baik. Kemudian waqad suri'at ala akmali wujuhil ibadah wa ahsaniha. Dan sholat ini telah disyariatkan dengan wujuh, ya, dengan bentuk ibadah yang paling sempurna dan yang terbaik. Nah, sholat adalah suatu ibadah badaniyah yang bentuknya itu adalah paling sempurna. Dari sisi ada berdiri, ada sujud, merendahkan diri pada Allah, ada rukuknya. Nah, maka suatu bentuk ibadah yang sangat sempurna dan sangat indah salat tersebut. Wa qad tadammanat hadhihi sholatu katsiran min anwa'il ibadah. Dan salat ini tercakup di dalamnya berbagai bentuk-bentuk ibadah. Min dzikrillah, ada zikir kepada Allah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, zikir-zikir kepada Allah, puji-pujian kepada Allah. Wa tilawatin li kitabillah, ada juga di dalamnya terdapat pembacaan kitab-kitab Allah, pembacaan firman-firman Allah. Harus membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, di dalam salat wajib, bahkan salah satu rukun salat membaca Al-Fatihah. Wa qiyamin baina yadayillah, dan berdiri di depan atau berdiri dengan perendahan kepada Allah. Nah, berdiri pada waktu baca Al-Fatihah berdiri. Wa ruku, juga ada ruku. Wa sujud, ada sujud. Salah satu bentuk perendahan, merendahkan, menempelkan dahi kita, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'ain, ada doa di dalamnya, ihdinas siratal mustaqim. Juga pada waktu sujud disyariatkan untuk berdoa. Pada waktu setelah selesai tasyahud akhir juga disyariatkan berdoa. Nah, wa tasbihin wa takbir, ada takbir Allahu Akbar setiap kali berpindah gerakan dengan membaca takbir. Nah, maka di dalam sholat ini, di dalamnya terdapat berbagai bentuk ibadah-ibadah yang menunjukkan sholat itu sesuatu yang sangat sempurna. Suatu ibadah yang sangat sempurna. Wahia ra'sul ibadati al-badaniyah. Dan sholat itu adalah puncak ibadah badan. Ibadah kepada Allah itu bermacam-macam. Bisa dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Dengan rasa ibadah hati, contohnya apa? Al-khawf, ar-roja, al-khasyah, perasaan takut, perasaan berharap, al-mahabbah, perasaan cinta. Ini adalah ibadah hati. Ada ibadah apa? Maliyah, ibadah harta. Nah, ibadah harta, infak, sedekah, zakat, itu ibadah mal. Kemudian apalagi? Az-zabhu, menyembelih binatang, berkorban. Nah, ini ibadah apa? Maliyah, harta. Ada juga ibadah badan, ibadah gerakan-gerakan badan. Nah, ada sholat dan yang lain-lain. Maka jihad dan yang lain-lain termasuk badan. Maka puncak dari ibadah badan ini adalah sholat. Nah, orang berjihad tapi tidak mau sholat,
tidak ada artinya jihadnya. Nah, maka ibadah badan yang paling tertinggi dan paling puncak adalah sholat ini. Ibadah badan. Ibadah apa? Badan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Nah, dalam surat Al-Kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan rezeki yang banyak, kenikmatan yang banyak kepada engkau, wahai Muhammad, dan juga kepada kita semua manusia. Diperintahkan dua ibadah yang paling sempurna, fasholli, salat. Salat adalah ibadah badan yang paling mulia. Yang kedua wanhar, menyembelih binatang. Menyembelih binatang adalah ibadah harta yang paling mulia. Digabungkan dengan ibadah badan yang paling mulia yaitu salat. Baik. Walam takhlu minha syari'atu rasulin min rusulillah alaihim assalatu wassalam. Dan tidaklah kosong, tidaklah lepas dari solat itu sebuah syariat dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Setiap nabi dan setiap rasul itu pasti disyariatkan untuk solat. Nah, Nabi Adam diperintahkan Allah untuk solat. Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk sholat. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya ada perintah sholatnya. Walaupun tata caranya berbeda. Nah, sholatnya ada, disebut sholat. Tetapi tata caranya mungkin berbeda-beda. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang kisahnya Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Maryamu uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Wahai Maryam, salatlah kepada Allah dengan berdiri, wasjudi dan sujudlah, warka'i dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, berdiri, sujud, kemudian rukuk. Sedangkan kita apa? Berdiri, rukuk, kemudian sujud. Nah, seperti itu. Tapi semuanya ada salatnya. Setiap nabi, setiap rasul pasti ada tata cara sholat. Setiap umat mereka juga diperintahkan untuk sholat. Nah, karena sholat itu ibadah yang sangat mulia. Waqad faradahallahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatimir rusul lailatal mi'raj fis sama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya, memfardukannya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi para rasul Lailatul Mi'raj, pada waktu malam Mi'raj, dipanggil ke atas langit yang ketujuh. Nah, maksudnya apa? Maksud Allah mewajibkannya, ya. Allah mewajibkan, memfardukan sholat itu pada waktu Mi'raj. Tetapi sebelum Mi'raj itu, apakah Rasulullah dan para sahabatnya itu sholat? Maka jawabannya na'am, iya. Nabi dan para sahabat Mi'raj itu pada waktu di mana? Mi'raj itu sudah waktu, nah Mi'raj pada tahun keberapa? Setelah kematian Khadijah, setelah kematiannya Abu Thalib, ya, seperti itu. Jadi agak akhir-akhir. Tetapi sebelum Mi'raj ini, sebelum Nabi dipanggil oleh Allah ke atas langit, itu Rasulullah juga sholat. Para sahabat juga sholat. Tetapi apa? Tidak diwajibkan. Belum diwajibkan atau belum fardu. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah perintah atau pada waktu Rasulullah SAW dipanggil ke atas langit itu adalah kewajiban sholat 5 waktu. Allah mewajibkan sholat 5 waktu pada waktu itu. Nah, tetapi sebelum itu Rasulullah juga sholat. Bukan berarti tidak ada sholat sebelum Mi'raj. Ada, tetapi apa? Tetapi belum wajib. Tidak wajib. Atau, nah,
Yang diwajibkan itu 5 waktu. Sebelum itu tidak ada ketentuan waktu. Kadang-kadang Rasul sholat pada pagi hari, sore hari, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Belum ada ketentuannya. Akan tapi setelah Mi'raj itu Allah memfardukan, mewajibkan 5 waktu. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa Mi'raj itu adalah kewajiban sholat 5 waktu. Baik. Tetapi sebelum itu Rasulullah juga sholat. Tapi belum wajib dan belum ada ketentuan 5 waktunya. Nah, di khilafi sa'iris syara'i. Nah, sholat 5 waktu ini diwajibkan Allah langsung. Rasulullah dipanggil ke atas langit untuk Allah ajak bicara, berdialog langsung, bertemu langsung dengan Allah. Berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti puasa misalnya, atau zakat, atau haji. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa Ramadan, zakat, ataupun haji itu melalui malaikat Jibril. Jadi Allah berfirman, kemudian melalui malaikat Jibril mendengar, kemudian malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW di bumi. Nah, melalui perantara. Allah berfirman kepada Jibril, kemudian Jibril baru menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi sholat ini karena saking pentingnya, sholat 5 waktu dan saking mulianya, nah, tidak melalui malaikat Jibril. Rasulullah langsung dipanggil naik ke atas langit. Berbicara langsung kepada Allah. Berdialog langsung dengan Allah. Allah langsung berbicara kepada Nabi. Nah, menunjukkan pentingnya sholat dan keutamaan sholat dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Fadalla dzalika ala azamatiha wa ta'akkudi wujubiha wa makanatiha indallah. Maka dari hal-hal tadi menunjukkan tadi Rasulullah dipanggil secara langsung dan juga rukun Islam yang paling mulia, semuanya itu menunjukkan akan azamatiha, bagaimana azam yaitu sangat tingginya, sangat terhormatnya, ta'akkud sangat ditekankannya, dan kedudukannya di sisi Allah. Salat itu sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jadi kalau ada orang kita rajin salat, kita memperhatikan salat dengan baik, maka juga orang tersebut akan mendapatkan kehormatan yang tinggi di sisi Allah. Nah, jangan sampai kita meremehkan salat dan menyia-nyiakan salat. Karena salat itu adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah. Wa qad jaa'a fi fadliha wa wujubiha 'alal a'yani ahadits katsirah. Dan telah datang tentang keutamaan salat dan juga kewajiban salat bagi setiap individu, hadis-hadis yang banyak. Nah, keutamaan salat salah satunya apa? Rukun Islam yang sangat ditekankan, kemudian yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, dan yang lain-lain. Wa fardiyatuha ma'lumatun min dinil Islam bidarurah. Dan kewajiban salat itu maklumah, telah diketahui secara luas di dalam agama. Semua orang pasti tahu secara darurah. Tidak ada yang istilahnya alasan saya tidak tahu salat itu wajib. Nah, semua orang Islam pasti yang pertama kali, misalnya ada orang Amerika atau orang mana baru masuk Islam, pasti yang pertama kali dikatakan atau yang dijelaskan kepada dia adalah untuk salat. Nah, salat 5 waktu. Seperti setelah syahadat, maka harus salat. Faman jahadaha faqad tarda an dinil Islam. Barang siapa yang jahada itu apa? Menolak kewajibannya. Menolak kewajiban. Barang siapa yang jahada. Saya meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib. Nah, maka faqad irtadda. Orang seperti itu telah murtad. Keluar dari agama Islam. Nah, tentu saja setelah dijelaskan
Setelah dijelaskan, hilang subhat-subhatnya. Nah, kalau zaman sekarang mungkin orang yang berpemahaman kejawen seperti itu, mengatakan tidak wajib sholat, saya yang penting zikir, healing kepada Allah, dekat kepada Allah, tidak perlu sholat ke masjid, tidak perlu sholat ruku sujud, yang penting hati saya ingat. Nah, seperti itu juga perlu dijelaskan kewajibannya, perlu sampaikan dalil-dalilnya. Kalau masih ngeyel dan masih menentang, maka seperti itu dikhawatirkan keluar dari Islam. Nah, maka yustatabu, dia diminta taubat oleh pemerintah, ya tentu saja pemerintah memanggilnya, menjelaskannya tentang wajibnya sholat. Yustatab, diminta taubat, harus taubat. Fa in taba, kalau bertaubat, alhamdulillah. Wa illa, kalau tidak, kutila, maka dibunuh. Dibunuh, tetapi maksudnya siapa? Yang membunuh pemerintah, yang bukan sembarang orang. Nah, yang membunuh melaksanakan hukuman-hukuman seperti ini adalah hak dari pemerintah. Kutila, dibunuh. Kutila, dibunuh biijma'il muslimin, dengan kesepakatan umat Islam. Baik, kalau kita dan negara kita, maka kita cukup menyampaikan nasihat, pengarahan. Kalau bertaubat, alhamdulillah. Kalau tidak, kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Muqaddimah penjelasan Syekh Shalih Fauzan tentang keutamaan salat. Was-salatu fil lughah, dan sekarang beranjak ke pengertian salat. Salat secara bahasa adalah ad-du'a, doa, permintaan. Doa itu adalah permintaan, tolak. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sholli alaihim. Nah, doakanlah kepada mereka, yaitu tentang permasalahan orang memberikan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Nah, Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim, ambillah dari harta umat Islam sedekah, zakat, yang bisa membersihkan harta dan membersihkan hati mereka. Wa sholli alaihim. Kemudian setelah itu doakanlah mereka. Orang-orang yang datang kepada Nabi membawa zakat, maka Rasulullah mendoakannya. Allahumma sholli ala ali siapa? Allahumma, ya Allah, berikanlah salawat keselamatan bagi orang yang beri zakat ini. Nah, sholli di sini artinya apa? Doa. Ai ud'u lahum, doakanlah mereka. Jadi salat itu intinya atau salah satu artinya dan di dalamnya ada doa. Wa ma'naha fi syar'i, dan makna secara syariat adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun, ucapan-ucapan, sesuatu ibadah yang terdiri dari aqwal, ucapan-ucapan lisan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan badan, makhsusatun, yang khusus, muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbiratul ihram, mukhtatamatun bitaslim, yang ditutup dengan salam. Nah, inilah salat, suatu kumpulan ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Sumiyat bidzalika listimaliha 'ala du'a. Nah, dinamakan salat itu karena di dalamnya tercakup doa. Nah, fal musalli la yanfakku an du'ain ibadah au tana'in au talabin. Nah, maka orang yang salat itu tidak akan lepas dari doa. Doa ibadah berupa baca Al-Qur'an, berupa ruku, berupa sujud, itu adalah doa ibadah. Ataupun puji-pujian, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu adalah doa berupa pujian kepada Allah.
dan tolak doa permintaan. Ihdinas siratal mustaqim, seperti itu. Rabbi ufirli. Nah, pada waktu kita duduk di antara dua sujud, kita juga meminta, ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Nah, ini permintaan, tolak. Soyib. Falidzalika sumiyat sholat. Maka perbuatan tadi dinamakan sholat. Karena apa? Setiap gerakan-gerakan, setiap ucapan-ucapan itu tidak lepas dari doa. Baik doa permintaan untuk dirinya, atau doa pujian untuk Allah. Nah, atau doa apa tadi? Doa ibadah, sujud, ruku. Waqad furidat lailatul Isra qabla al-hijrah. Dan sholat itu diwajibkan ya. Diwajibkan 5 waktu maksudnya ya. Jadi sholat itu diwajibkan sehari semalam. Itu 5 waktu. Itu lailatul Isra qabla al-hijrah. Malam Isra sebelum hijrah. Masih di kota Mekah. Nah. Tetapi sebelum itu Rasulullah dan para sahabatnya pun sholat. Nah. Bukan berarti Rasulullah tidak sholat. Tetap sholat sebelum Isra, tetapi tidak ada ketentuan 5 waktu dan juga tidak wajib, belum diwajibkan. Nah, baik, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah, jumlahnya 5 sehari semalam. Baik, bidukhuli awqatiha ala kulli muslim mukallaf. Nah, bidukhuli awqatiha dengan masuknya salat diwajibkan kepada setiap muslim yang mukallaf. Yang telah mukallaf. Nanti akan dijelaskan mukallaf. Baik. Dan awalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 50. Kemudian setelah itu Rasulullah turun dari langit ke-7 bertemu kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa memberikan saran-saran nasihat untuk meminta keringanan sampai menjadi 5. 5 kali akan tetapi pahalanya 50. Jadi setiap kali sholat, 1 kali sholat itu pahalanya 10. Kali 5 menjadi 50. Nah, jadi 5 kali tetapi pahalanya 50 kali. Nah, baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-103, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada umat mukmin dengan waktu-waktu tertentu. Ai mafrudan fil awqatil lati bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi wa fi'lihi. Yaitu telah ada ketetapan waktu-waktunya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan maupun perbuatannya. Perintah sholat dalam Al-Qur'an secara ijmal, secara mujmal, secara global. Kemudian perincian-perinciannya melalui sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu-waktunya juga. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus shalat." Nah, tidaklah mereka diperintah kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, dalam menjalankan agama tadi, ikhlas, tidak berbuat kesyirikan, lurus, hunafa, wa yuqimus shalat, dan mereka hendaklah mendirikan salat. Wa qala ta'ala wa aqimus shalat, dan dirikanlah salat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-43. Wa fi mawadhi'a katsir min kitabil karim. Banyak tempat-tempat yang lain dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus shalat. Katakan bagi hamba-hambaku yang beriman hendaklah mendirikan salat. Nah, jadi apa? Di dalam Al-Qur'an perintah salat itu secara global. Dirikanlah salat. Akan tapi tata cara salat itu bagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Nah, maka sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an, merinci apa-apa yang mujmal di dalam Al-Qur'an. Tidak mungkin seseorang bisa sholat dengan benar, beribadah
kepada Allah dengan benar kalau cuma dengan Al-Quran saja, tanpa melihat as-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala subhanah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-17 sampai 18, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa asyiya wa hina tudhirun. Nah, maka subhanallah, maha suci Allah, hina tumsun, pada waktu sore hari, wa hina tusbihun, dan pada waktu pagi hari, walahul hamdu, dan segala puji-pujian, nah, fis samawati wal ard, di langit-langit dan bumi, wa asya, pada malam hari, wa hina tudhirun, dan waktu zuhur. Ini ada isyarat, ada sedikit isyarat tentang waktu-waktu sholat pada sore hari, pagi hari, pada malam, dan pada waktu zuhur. Nah, secara isyarat. Sedangkan jelasnya dalam sunnah. Faman ata alaihi waktuha wa huwa balik akil. Maka barang siapa yang datang waktu sholat tadi kepada seseorang, telah datang waktu sholat, pada waktu pagi hari sholat subuh, pada waktu zuhur, pada waktu sore asar, ataupun maghrib isya, wa huwa balik akil, dalam keadaan orang tersebut balik. Balik itu kalau laki-laki cirinya apa? Mimpi basah. Nah, mimpi basah, sudah pernah mimpi basah. Kalau wanita ya sudah haid, keluar darah haidnya, atau berumur 15 tahun, atau laki-laki juga apa tadi, telah tumbuh rambut-rambut di kemaluannya. Ini ciri-ciri dia itu sudah balik. Nah, kalau laki-laki seperti itu atau wanita telah mengeluarkan darah haid, telah balik, akil, dan dia berakal sehat, tidak gila, tidak idiot, wajibat alaihi, maka wajib baginya, wajib bagi orang tersebut, laki-laki ataupun wanita, balik, sudah dewasa, bukan anak kecil, sudah ihtilam, pernah mimpi basah, atau sudah pernah keluar darah haid, akil, berakal sehat, tidak gila, wajib baginya, baik mukmin ataupun kafir. Nah, wajib bagi semua manusia yang mukmin, yang kafir, untuk sholat. Nah, selama dia itu balik dan berakal sehat. Nah, orang kafir itu juga wajib sholat. Kalau tidak sholat, maka berdosa baginya. Azan duhur, ada di masjid terdengar azan duhur, orang kafir tidak sholat, maka malaikat mencatatnya. Orang ini tidak sholat, maka dia berdosa, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena disebabkan tidak melaksanakan sholat. Nah, tapi kalau dia sholat, tidak diterima sholatnya sebelum apa? Mengucapkan syahadat, sebelum mengucapkan kalimat tauhid. Ini orang kafir. Orang kafir setiap hari pada waktu dia tidak sholat, maka bertambah dosanya. Nah, akan tapi kalau dia sholat pun tidak diterima, tidak berpahala. Nah, ini kerugian orang kafir. Kalau orang Islam, apa? Dia berpahala, sholatnya diterima dengan syarat-syaratnya tadi. Baik. Illa haidan wa nufasa. Kecuali wanita-wanita yang sedang haid atau sedang nifas. Kalau pas keluar darah haid atau pas keluar nifas, maka tidak diwajibkan sholat. Tidak boleh sholat walaupun berakal sehat dan balik. Karena ada mani, ada yang sesuatu yang menghalanginya. Fala tajib alaihima, tidak wajib bagi keduanya. Wanita yang sedang haid dan sedang mengeluarkan darah nifas, tidak wajib bagi keduanya. Bahkan wajib bagi keduanya untuk meninggalkannya. Dan berpahala. Dia mendapatkan pahala dengan meninggalkannya. Meninggalkan sholat, wanita-wanita tadi berpahala.
Karena melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan kalau sedang haid, sedang nifas, tidak sholat. Maka kalau ada wanita taat kepada Allah dengan meninggalkan sholat, maka dia berpahala. Dan sebaliknya, kalau dia nekat melakukan sholat, malah berdosa. Wala yakdiyaniha idza taharata ijma'an. Dan tidak qada menggantinya jika telah suci secara ijma'. Wanita yang haid dan nifas tidak perlu mengganti sholat. Wa man kana za'il akal binaumin aw igma wa nahwihi wajaba 'alaihi al-qada hina yushu. Nah, kalau wanita yang haid tadi tidak wajib mengqada. Sedangkan kalau orang itu za'il akal, akalnya itu tidak sadar sementara dengan tidur ataupun igma, pingsan ataupun yang lain, maka wajib alaihil qada. Wajib baginya untuk mengganti pada waktu sadar. Nah, kalau orang ketiduran atau orang pingsan, maka pada waktu dia sadar wajib baginya untuk mengganti sholatnya. Nah, berbeda dengan orang jahil ya. Kalau orang jahil misalnya apa? Ada orang Amerika baru masuk Islam jam 11 siang. Nah, pada waktu duhur, azan duhur misalnya, dia tidak sholat. Karena apa? Tidak tahu, belum tahu kewajibannya. Nah, maka kemudian setelah setelah keluar waktu duhur misalnya jam 4 sore diberitahu kalau seharusnya orang muslim itu wajib sholat. Maka sholat duhurnya tadi tidak perlu diqadha karena dalam keadaan jahil, tidak tahu dan sudah keluar waktu sholat. Ini jahil. Sedangkan kalau dia itu ketiduran, misalnya jam 11 siang dia tidur, bangun jam 4, maka jam 4 itu dia harus sholat duhur dan sholat asar, mengganti. Mengqadha sholatnya, duhur dan asar. Baik. Ini perbedaan antara al-jahl dengan an-nisyan, juga an-naum. Nah, seperti itu. Salah satu perbedaannya dalam permasalahan qadha. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata li dzikri. Dan tegakkanlah, lakukan salat untuk mengingatku. Pada waktu ingat, pada waktu sudah sadar, salatlah kapan saja. Sadarnya jam 4, bangunnya jam 4, maka dia harus salat zuhur dulu baru asar. Nah, harus tertib ya, harus urut. Salat zuhur dulu baru salat asar. Jangan salat asar dulu baru zuhur, tidak. Yang benar salat zuhur dulu baru salat asar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari salat atau lupa, falyusalliha hina dzakaraha, maka hendaklah dia mengganti salat tersebut pada waktu dia ingat, kapan saja. Ingatnya jam 6 sore, ingatnya jam 8 malam, jam 10 malam, mengqadha. Nah, misalnya dia tidur jam 11, kemudian bangun jam 3 waktu asar. Dia lupa, langsung ke masjid sholat asar, lupa kalau belum zuhur. Kemudian maghrib, isya dia lakukan, terus jam 10 malam dia ingat, tadi saya belum zuhur. Maka langsung jam 10 malam itu hendaklah dia mengqadha. Nah, man nama an sholat, barang siapa yang ketiduran dari sholat atau lupa, maka hendaklah dia melakukannya kapan saja pada waktu dia ingat. Jangan ditunda-tunda. Jam 10 malam, saya makan dulu, saya mandi dulu, saya tidur dulu nanti aja jam 12. Tidak boleh ditunda-tunda. Lakukan segera.
karena waktu dia ingat. Nah, seperti itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, siapa yang wajib sholat? Yang wajib sholat tadi syaratnya 2 ya. Balik, akil. Nah, orang yang balik dan berakal. Tidak ada syarat Islam. Jadi tidak ada syarat Islam. Artinya apa? Orang Islam ataupun orang kafir wajib sholat semuanya. Nah, baik kafir, muslim wajib sholat. Nah, tapi kalau orang belum balik tidak wajib sholat. Caranya cuma 2 ya. Semua manusia yang balik dan berakal sehat wajib sholat. Nah, sama saja kafir atau muslim. Baik, kemudian tadi syaratnya adalah balik ya. Sudah balik. Balik itu berarti ya kalau laki-laki ya sekitar 12 tahun, 14 tahun. Itu kan biasanya kalau mimpi basah. Wanita juga sekitar itu. Biasanya lebih cepat. Sekitar 12 tahun, 13 tahun, haid. Bagaimana kalau anak kecil? Anak kecil masih umur 8 tahun, 7 tahun. Seperti itu. Apakah mereka wajib juga sholat? Maka jawabannya yulzamu waliyus shaghir an ya'murahu bis-sholati idza balagha 7 sinina wa in kanat la tajibu alaihi. Yalzam itu diharuskan atau diharuskan bagi siapa? Bagi wali. Wali itu bisa orang tua, bisa kakak, atau bisa apa lagi? Om misalnya. Anak kecil yang dia bertanggung jawab dengannya. Kalau anak kecil ikut bapaknya misalnya, atau ikut kakaknya, atau ikut omnya misalnya. Wajib bagi walinya tadi untuk memerintahkan anak yang kecil. Kecil di sini maksudnya belum balik. Belum balik umur 8 tahun, 7 tahun. Wali tadi wajib untuk memerintahkan bagi anak kecil bis sholat, untuk melakukan sholat. Kapan? Idza balagha 7 sinin. Jika sudah mencapai 7 tahun. Jadi kalau sudah 7 tahun, orang tua atau wali anak kecil memerintahkan, wajib untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Nah, wa in kanat la tajib, walaupun belum wajib. Belum wajib. Karena wajibnya itu sudah balik. Anak kecil yang belum balik itu ukurannya 7 tahun. Wajib diperintahkan. Berarti kalau umur 6 tahun, 5 tahun tidak wajib diperintahkan. Kalau sudah umur 7 tahun, orang tuanya wajib memerintahkan untuk sholat. Walakin li yahtamma biha wa yatamarrona alaiha. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk berarti dia wajib kemudian berdosa untuk tidak sholat, tidak. Tetapi apa? Tujuannya liyahtamma biha, agar anak tadi sudah mempunyai perhatian. Wa yatamarrona alaiha. Yatamarron itu tamrin, sebagai latihan baginya. 7 tahun wajib dilatih, wajib diperintahkan. Ayo ikut abi ke masjid, sholat berjamaah. Kalau tidak mau, ditarik. Nah, seperti itu. Diperintahkan, disuruh. Baik. Wal yuktabu lahu wa wali. Baik. Wa waliyuhu. Wal yuktab lahu wa wali. Baik. Wa waliyihi al-ajru idza shalla. Wal yuktab lahu. Dan ditulis baginya. Wa waliyuhu. Dan walinya. Pahala jika anak itu sholat. Nah, anak kecil 7 tahun. Kalau sholat, maka ditulis berpahala. Berpahala bagi anak itu dan bagi walinya. Nah, kalau tidak sholat, tidak berdosa. Kalau sholat berpahala. Kalau tidak sholat, tidak berdosa. Karena belum wajib. Tadi fungsinya untuk
sebagai latihan. Kalau dia mau, alhamdulillah berpahala. Kalau tidak mau pun tidak berdosa. Tapi kita perintahkan agar manfaatnya tadi agar terbiasa. Nanti kalau sudah dewasa, ringan. Baik. Li umumi qaulillahi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang bawa kebaikan, maka mendapatkan 10 kebaikan semisalnya, dilipat gandakan. Wa qauluhu atau wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma rafa'at ilaihi imra'atun sabiyan. Nah, pada waktu seorang wanita mengangkat anak kecil kepada Nabi, faqalat lihadza hajjun, apakah bagi anak kecil ini haji? Apakah diwajibkan haji? Nah, Rasulullah berkhutbah, ada seorang wanita mengangkat anak kecil, apakah wajib bagi anak kecil ini haji? Qala na'am, maka wajib. Walaki ajr, dan pahalanya untukmu. Nah, wajib artinya untuk latihan tadi. Wajib di sini wajib untuk dilatih, bukan wajib untuk berarti berdosa, tidak. Baik. Fa yu'allimuhu waliyuhu as-shalat wa taharah laha. Nah, maka wajib bagi walinya itu mengajari tata cara sholat dan tata cara wudu. Diajari wudu bagaimana yang benar, tata cara buang air kecil agar pakaiannya bersih dari najis, bagaimana tata cara sholat, ruku, sujud, tidak keluar dari shaf, tidak main-main dari shaf, seperti itu diajari. Nah, ini kalau umur 7 tahun diperintah dengan lisan, diajak, seperti itu. Kalau sudah umurnya 7 tahun. Kemudian wajibu 'alal waliyyi an yadriba as-shaghira idza tahawana bis shalat wa qad balagha 10 sinin. Dan wajib bagi wali anak kecil tadi untuk memukul anak kecil tadi, dipukul. Kalau umur 7 tahun itu cuma diperintah dengan ucapan ayo salat, diajak dengan tangan. Tapi kalau tidak mau, ya sudah. Kalau misalnya tidak mau, ya sudah. Nah, tidak perlu dipukul. Kalau masih berumur 7. Cuma dengan perbuatan, ditarik tangannya, ucapan, diajak, artinya diperintahkan. Ayo, sholat. Tetapi kalau sudah berumur 10 tahun, anak tadi tidak mau sholat. Tahawana itu meremehkan sholat. Maka dipukul. Kalau tidak mau dipukul. Cuma mukulnya itu ada aturan ya. Aturan yang pertama, ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membekas, pukulan yang tidak menimbulkan luka dan cacat. Ini catatan yang pertama. Boleh dipukul. Catatannya pukulan yang tidak membekas, tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan darah yang di dalam ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak boleh mukul wajah. Yang ketiga, pukulan itu tujuannya untuk mendidik. Nah, boleh dipukul dengan 3 catatan tadi. Pukulan yang ringan, tidak sampai membuat luka. Kemudian juga tidak boleh mukul wajah. Dan niatnya sebagai didikan. Kalau sudah berumur 10 tahun. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan sholat dalam keadaan mereka berumur 7 tahun. 7 tahun mulai diajak, diperintah, lisan ataupun perbuatan. Nah, wadribuhum 'alaiha, dan pukullah disebabkan karena meninggalkan sholat tadi, li asrin, kalau sudah berumur 10. Kalau berumur kurang dari 10 belum boleh dipukul.
Belum boleh dipukul, cuma diajak secara lisan atau perbuatan tadi. Baik, wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah di antara mereka di dalam tempat tidur. Kalau sudah berumur berapa? Pemisahan tempat tidur tadi umur 10 tahun. Nah, kalau umur di bawah 10 tahun boleh tidur satu ranjang, satu kasur, laki-laki ataupun wanita bersaudara ya, boleh. Tapi kalau sudah berumur 10 tahun, hendaklah dipisah. Dipisah di sini kalau memungkinkan ya dengan kamar sendiri misalnya, terpisah dengan triplek ataupun tembok misalnya, kalau mampu ada tempat, ada biaya misalnya. Kalau tidak mampu misalnya karena rumahnya sempit atau yang lain, itu dengan pembatas, ya pembatas. Pembatas itu ya bisa dengan dibuat triplek 1,5 meter misalnya, 1,5 meter misalnya, tidur di sini, misalnya tidur di sana, atau dengan guling misalnya, dibatasi dengan guling. Adiknya sana, kakaknya sini, tengah-tengah ada guling atau yang lain. Artinya tidak menempel secara langsung. Ini berlaku di rumah ataupun di pondok. Nanti kalau antum juga sebagai pengurus pondok, misalnya anak-anak, itu kalau yang sudah berumur 10 tahun ke atas tidak boleh tidur bareng. Harus ada pemisah. Nah, kalau biasanya itu ada ya, semacam triplek 1,5 meter atau berapa 4 meter untuk memisahkan mereka. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ini di sini diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud dan selain keduanya. Nah, baik. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan sholat. Baik. Terakhir tadi tentang siapakah yang wajib sholat. Maka sholat diwajibkan kepada siapa? Semua manusia. Juga jin juga ya. Jin juga yang sudah akil dan baligh. 2. Akil dan baligh. Nah, sama saja apa? Muslim atau tidak muslim. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.